semuanya. Shalom, selamat pagi. Yang ada di rumah, selamat pagi, shalom. Kita percaya, kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau bersukacita. Mari yang ingin bersukacita lambaikan tangan. Lebih tinggi lagi yang di rumah lambaikan tangan. Amin. Kita pada pagi hari ini ingin bernyanyi lagu lama ya. Tahu kan? Jemaatnya saja. Sekali lagi ya. Suaranya sedang jemaat Tuhan. Singing glory, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Saya undang bangkit berdiri ya. Kita ingin bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah. Katakan singing glory. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Lebih semangat ya. Tunjuk kanan kirinya. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Oh my sister. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Hallelujah. Katakan sekali lagi. Praise the Lord. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terpuji Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi.
boleh ada di tempat ini. Oh Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang akan kami tinggikan. Haleluya Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami sembah, kami sembah, Kau ku sembah, kami sembah Engkau, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Saya undang bangkit berdiri. Ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan, kami mau tinggikan, kami mau agungkan, kami mau muliakan Kau Yesus, Kau Allah kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, ini kami Tuhan. Haleluya. Katakan, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Pada pagi hari ini biarlah kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Kau
ingin tinggikan Engkau Tuhan. Kami ingin sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah. Oh Yesus. Amin. Katakan dengan segenap hati kita, Kau kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan yang Kau berikan bagi setiap kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh ada Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau. Pagi hari ini kami boleh bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan hari ini. Layakan setiap kami Tuhan Yesus, agar kami Tuhan Yesus boleh layak masuk dalam tahta kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Bapa. Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu, kami siap bersorak-sorai, kami siap memuji Engkau pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang kita percaya, kita katakan amin. Beri sorak-sorai bagi rakyat Tuhan. Haleluya. Nanti kita tetap berdiri ya. Havenu Shalom. Yang keras. Havenu Shalom. Havenu Shalom. Havenu Shalom. 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 Havenu Shalom. Havenu Shalom. Havenu Shalom. Havenu Shalom. Shalom. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita. Ku bawa berita. Bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita. Kita akan bernyanyi, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia lagu baru. Amin. Yang keras. Nyanyi
rayakan dan tarilah di depan Allah, Ya pemenang. Tunggu sebentar ya. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita bersukacita gimana? Bersukacitalah. Enggak, kalau bersukacita dengan segenap hati kita, dengan sorak-sorai. Amin. Kita bersukacita. Amin. Pada pagi hari ini kita bersukacita. Bersukacitalah. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Ayo. bersukacita, Gerakan badan kita. Dalam Allah, oh Israel. Rayakan, rayakan dan tarilah di depan Allah. Dia pemenang. rayakan dan tarilah Di depan Allah. Dia bersukacitalah. Bersukacita. Amin. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan, rayakan dan tarilah di depan Allah. Dia pemenang. rayakan Dan tarilah di depan Allah. Dengan Allah, lakukan yang besar. Amin. Kita menghancurkan musuh dengan kekuatan Tuhan. Sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya. Imannya menghancurkan ya lihat kita dengan Allah. Kita melakukan dengan Allah. Dengan Allah menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang. bebaskan umatnya, Imannya menghancurkan hancurkan musuh. Ya lihat kita dengan Allah. Kita melakukan sama-sama dengan hancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus, Raja Yesus, Raja Yesus, Raja. Beri sorak-sorai, tepuk tangan yang lebih meriah, yang lebih keras lagi. Amin. Tuhan adalah Allah yang besar. Silakan duduk. Saya akan sedikit bersaksi bahwa Tuhan menjamah bahwa Tuhan menjamah hidup saya. Di saat saya mulai down, bulan-bulan kemarin saya sempat down. Saya sempat jatuh, Tuhan. Saya sempat ngadat sama Tuhan. Boleh sedikit ngadat ya Pak ya? Saya ngadat sama Tuhan. Tuhan kenapa sih? Dia begitu, saya begini. Bukan lagu ya, dia begitu, saya begini, bukan lagu. Saya sempat seminggu saya gak berdoa sama Tuhan. Biasanya saya tiap pagi saya berdoa. Diiringi musik saya berdoa. Tapi selama seminggu, sebulan kemarin, saya gak berdoa sama sekali sama Tuhan. Saya mau marah Tuhan. Karena waktu kemarin mama saya COVID, anak saya, adik saya. Dengan segala sesuatunya yang membuat saya pusing, bingung. Apalagi saya harus insoman selama 2 minggu. Saya gak bisa kemana-mana karena Kevin sakit. Tapi untungnya Tuhan itu baik bagi saya. Tuhan masih memelihara hidup saya. Itu kebaikan Tuhan. Dan di saat saya tidak berdoa selama seminggu, Tuhan berkata, kenapa kamu begitu? Saya mencintai kamu, saya mengasihi kamu.
Terus saya begini, Tuhan, saya gak perlu Tuhan. Tapi akhirnya saya datang lagi Tuhan. Kenapa saya harus datang lagi kepada Engkau? Karena saya percaya sama Engkau Tuhan. Segala sesuatunya ada di tangan Engkau. Dan akhirnya saya bangkit kembali. Dan saya mulai berdoa lagi. Setiap pagi saya udah mulai berdoa lagi. Walaupun saya sendiri, saya tetap berdoa kepada Tuhan. Saya mau balik lagi Tuhan kepada Engkau. Kenapa? Karena Engkau sumber segala-galanya dalam hidup saya. Di saat saya sendiri, di saat saya kecewa sama semua orang, hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan saya. Saya kecewa, banyak sekali saya kekecewaan dalam hidup saya. Tapi saya pertaruhkan sama Tuhan. Saya pernah ngambek sama Tuhan, sampai seminggu saya gak berdoa sama Tuhan. Tapi Tuhan berkata kembali kepada pelayananmu. Kembali kepada pelayananmu Gina. Saya udah ambil engkau. Dulunya saya wanita yang gak baik. Tapi Tuhan angkat saya. 2 kali harusnya saya harus masuk penjara, tapi saya enggak. Karena pertolongan Tuhan bagi saya. Seharusnya dari dulu Tuhan sudah mempermalukan saya. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyanyi pujian. Ketika saya kembali, saya diingatkan kembali dengan pujian ini. Kadang dalam zaman yang menakutkan ini, seringkali iman kita goyah. Tetapi kita tahu Tuhan akan menguatkan setiap kita. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu, Tuhan. Bawa aku kembali, Tariku lebih dekat lagi, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri. Tanamkanlah aku Tuhan, tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah rindu. Kita akan sama-sama angkat pujian ini ya. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Amin Yesus.
perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang sabar, tetap percaya. Oh Tuhan setia segala perkara, oh dapat ku tanggung di dalam Dia, oh yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Oh Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong yang sahabat, tetap percaya. Tuhan setia, tetap percaya. Tuhan setia, tetap percaya. Tuhan setia. Engkau setia Tuhan, Engkau setia, Engkau sahabat kami, Engkau penolong kami. Haleluya. Mari naikkan suara engkau bersama-sama pagi hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus. Saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama pagi hari ini, Bapak Ibu. Mari sembah Tuhan dengan suaramu, sembah Tuhan. Sembah Tuhan, haleluya. Haleluya. Kau sahabat kami Tuhan, Kau sahabat kami, Kau sahabat kami, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Oh, terima kasih, haleluya. Kau sahabat kami, Kau sahabat kami, haleluya. Yes, terima kasih, sembah Engkau Tuhan, haleluya. Oh Yesus, Kau sahabat kami, haleluya. Dikatakan bersama-sama, segala perkara dapat ku tanggung. Dengan iman kami katakan, Tuhan, kami tahu Engkau adalah penolong yang setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Engkau satu-satunya penolong kami, dan kami percaya di dalam Engkau kami dapat menanggung segala perkara apapun. Karena kami tahu Tuhan sendiri yang akan memberi kami kekuatan, Tuhan sendiri yang akan menolong kami, Tuhan sendiri yang menjadi sahabat kami, yang selalu ada di setiap waktu bagi kami semua.
Di dalam situasi, kondisi, keadaan apapun yang tidak menentu, kami tahu kami pegang janji Tuhan. Kami taruh iman pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami tahu kemenangan demi kemenangan akan menyertai setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, Pastor Dr. Domingus Tuhan, yang akan melayani, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, urapi secara khusus ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya persilakan kepada hambanya Pastor Dr. Domingus untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Merdeka. Pagi hari ini firman Tuhan saya tidak akan bicara soal kemerdekaan, tetapi kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang sangat indah. Mari kita akan melihat dari Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Lukas 4 ayat 25 sampai 27. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua bagian ini yang akan kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. Dan saya beri judul firman Tuhan ini adalah orang biasa yang luar biasa. Alkitab mencatat di sini bahwa terjadi masa kekeringan dan kelaparan yang luar biasa yang terjadi pada zaman Raja Ahab. Oleh karena dia memberontak kepada Tuhan, menyembah berhala, di mana Baal adalah dewa hujan, dewa kesuburan. Oleh karena itu Tuhan menegur dia dengan cara yang keras, yaitu tidak memberikan hujan. Supaya apa yang dia banggakan dari Baal itu tidak terbukti bahwa Baal tidak mampu untuk menurunkan hujan. Nah, tetapi yang akan kita lihat di sini, siapa orang-orang biasa yang menjadi luar biasa. Yang pertama kita akan lihat dari 1 Raja-Raja pasal 17. Tadi sudah disebutkan di dalam Injil Lukas tentang apa yang diperbuat oleh Tuhan melalui Nabi Elia. 1 Raja-Raja pasal 17. Ya, kita terlebih dahulu akan melihat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi.
Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Apa yang terjadi dengan wanita ini akan kita lihat ini babak pertama dari kisah yang Tuhan lakukan melalui Elia. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi dari tepi sungai Kerit di daerah Yordan. Dia harus pergi ke Sarfat, yaitu satu kota di Sidon di tepi laut Mediterania, laut tengah yang jaraknya cukup jauh dari tempat di mana Elia bersembunyi oleh karena ancaman dari Ahab. Sebab apa yang Tuhan sampaikan dia tidak menerima itu, sehingga Elia harus bersembunyi. Tetapi beberapa waktu kemudian dikatakan bahwa sungai itu menjadi kering. Tidak ada lagi harapan di tempat itu. Dan Tuhan bilang, pergi ke suatu tempat, karena aku telah memerintahkan kepadamu seorang janda untuk memberi engkau makan di sana. Dan alamat yang dituju adalah seorang janda miskin, bukan seorang janda kaya. Dan janda ini hanya mempunyai sedikit tepung dan sedikit minyak. Dan itu hanya satu kali diolah, kemudian habis. Dan Alkitab mencatat perempuan ini memberitahu bahwa setelah mereka makan dari adonan yang tersisa itu, mereka akan mati. Karena tidak lagi persediaan untuk hari esok. Selanjutnya, apa yang diminta Elia ini tidak masuk akal. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-13, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Perempuan ini sudah memberitahu alasannya bahwa tidak cukup. Tepung ini hanya sedikit, minyak ini tinggal sedikit. Kok hamba Tuhan ini datang minta dibuatkan terlebih dahulu. Saya kira Bapak Ibu yang mengalami peristiwa itu pasti mengomel. Hamba Tuhan ini tidak tahu diri. Melihat orang, melihat jemaat yang kekurangan, yang hanya mempunyai stok yang tersisa sedikit ini, dia masih meminta. Buatlah terlebih dahulu. Padahal perempuan ini sudah mengatakan bahwa aku akan pulang membuat roti, lalu aku dan anakku makan dan sesudah itu kami mati. Seolah-olah tidak masuk akal. Tapi jaminan firman Tuhan dalam ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan kepada muka bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa seringkali kalau kita berjalan menurut rancangan Tuhan, bahwa Tuhan mengubah kenyataan, Tuhan mengubah realitas yang kita hadapi menjadi sesuatu yang di luar apa yang kita bayangkan. Tapi kenapa saya beri judul firman Tuhan ini, orang biasa menjadi luar biasa. Karena perempuan ini bukan orang biasa-biasa. Selain janda, punya anak satu, miskin lagi.
Dan persediaan itu hanya untuk sekali makan. Tetapi yang membuat dia luar biasa yaitu apa? Taat pada firman Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Pada masa sulit ini kadang-kadang juga kita komplain. Kadang-kadang kita protes, firman Tuhan ini tidak masuk akal. Permintaan abdi Allah ini tidak masuk akal. Saudara mau menurut firman Tuhan atau mau komplain? Perempuan ini dalam keadaan keterbatasannya dan ada ancaman bahwa dia akan mati bersama anaknya karena tidak ada lagi persediaan. Dan waktu kekeringan masih panjang. Kelaparan itu juga tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi oleh karena itu firman Tuhan, maka dia melakukan. Pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dan perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Nah, saudara lihat ketaatan terhadap firman Tuhan. Tadi dia mengatakan kami makan, besok kami mati. Tapi ternyata ketika dia melakukan firman Tuhan, mereka hidup untuk beberapa waktu lamanya. Lalu firman Tuhan tergenapi dalam ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti apa? Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tuhan membuat segala sesuatu sesuai dengan firman-Nya. Tapi persoalannya tiap kali atau kadang-kadang kita menghadapi kenyataan begini, kita justru meragukan firman Tuhan. Dan saya katakan perempuan janda Sarfat ini hebat. Dia bukan orang Israel. Dia bukan termasuk dalam golongan umat pilihan. Tapi imannya ini militan. Imannya adalah iman yang hebat. Percaya pada firman Tuhan tanpa ragu. Walaupun sebelumnya dia takut bahwa dia akan mati. Tapi begitu ada jaminan firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan dan tidak memikirkan resikonya akan seperti apa. Lalu Tuhan menggenapi janjinya. Saudara, kalau kita hanya merenungkan firman Tuhan dan tidak berani memutuskan untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak akan menyaksikan kegenapan firman Tuhan yang terjadi. Janda ini pulang membuat roti bundar kecil kasihkan ke Nabi. Lalu sisanya buat dia dan anaknya. Dan dia melakukan itu karena ada jaminan firman Tuhan bahwa tepung dan minyak itu tidak akan habis. Berpatokan pada firman Tuhan itu dia bertindak. Dan firman Tuhan tergenapi. Babak yang kedua dari kisah ini, kita lihat ayat 17 sampai 24. Satu Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup.
Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Babak yang kedua dari kisah ini menunjukkan satu krisis yang tidak diharapkan. Perempuan ini sudah lolos dari krisis yang pertama, bahwa persediaan makanan yang mengancam mereka akan mati sudah lewat. Tetapi tiba-tiba ada peristiwa lain yang secara tiba-tiba terjadi pada anaknya. Anaknya itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Ketika menghadapi kenyataan itu, apa yang terjadi? Janda miskin ini yang sudah menjadi orang yang luar biasa dalam babak pertama yang kita baca, ini tahu bahwa dia bisa mengatasi ini kalau dia pergi kepada abdi Allah. Karena justru abdi Allah yang datang ke rumahnya ini pasti diutus oleh Tuhan dan ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan dia mengadukan persoalannya kepada abdi Allah. Dan abdi Allah ini apa yang dia lakukan Elia ini? Berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan di ayat yang ke-20, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku," dan seterusnya. Nabi ini pun adalah nabi yang luar biasa menurut saya. Kalau kita bacain tiba-tiba di pasal 17, satu raja-raja ini muncul Nabi Elia yang tidak pernah diberitahu asal usulnya dari mana. Atau siapa asal keluarganya, latar belakangnya apa. Tapi tiba-tiba diutus ke Samaria untuk bernubuat di sana. Dan dikatakan bahwa dia berdoa sungguh-sungguh untuk keadaan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Karena ini anak ini sakit tiba-tiba, penyakitnya akut dan mati. Tapi doa ternyata mengubah segala-galanya. Dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan apa? Elia ini manusia biasa seperti kita. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh maka hujan tidak turun. Berdoa dengan sungguh-sungguh hujan turun lagi. Doa dengan sungguh-sungguh maka anak yang sudah mati ini kemudian bisa hidup kembali. Bahwa doa adalah kunci di mana kita bisa mengatasi segala kemustahilan di dalam kehidupan ini. Nah, karena Elia terpojok. Apakah engkau kesini untuk membuat anakku mati, hai abdi Allah? Lalu abdi Allah ini tahu bahwa yang bisa membangkitkan orang hanyalah Tuhan. Nah, karena itu ia berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mendengarkan permintaan Elia. Kalau kita berdoa kita yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, bukan kita fokus pada seberapa berat persoalan kita. Elia tidak fokus pada bagaimana anak itu tiba-tiba mati. Tetapi yang dia minta, Tuhan pulangkan nyawa anak ini. Nah, karena ini musibah yang bakalan dihadapi oleh janda ini. Nah, sehingga kita lihat bahwa di babak yang kedua ini kemudian menimbulkan pengakuan iman dari janda miskin ini yang berubah menjadi orang yang luar biasa. Di ayat yang ke-24. Tolong dibacakan Ibu. 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Sekarang aku tahu. Sama seperti Ayub. Hanya dari kata orang saja aku dengar tentang engkau. Sekarang aku tahu. Bahwa apa? Bahwa engkau abdi Allah. Yang kedua, firman Tuhan yang engkau ucapkan itu adalah benar. Kadang-kadang banyak orang datang mendengar firman Tuhan, mereka keberatan juga dengan apa yang dikatakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan menyatakan kebenaran, jemaat juga merasa lebih pintar, protes juga itu.
Tapi janda yang luar biasa ini mengaminkan firman Tuhan. Aku tahu engkau abdi Allah. Aku tahu Pak Andri pendeta. Aku tahu Pak Domingus pendeta. Aku tahu Pak Junius hamba Tuhan. Dan firman Tuhan yang mereka ucapkan pasti terjadi. Jadi saudara, di masa-masa yang kita tidak harapkan, Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai macam cara. Tetapi membawa perempuan yang tadinya miskin, bukan siapa-siapa, tiba-tiba menjadi orang yang luar biasa. Sehingga Tuhan Yesus juga memberi contoh. Ketika dia ditolak di Nazaret, di kota kelahirannya sendiri, dia memberi contoh ini. Bahwa pada masa Elia, ada banyak janda, tetapi kenapa janda Sarfat ini? Kenapa Elia harus menempuh rute yang panjang untuk melaksanakan firman Tuhan? Karena apa? Ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan terhadap peristiwa ini, yang pertama menyelamatkan Elia. Karena tadinya Elia disuruh pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Pagi dan sore burung-burung gagak memberi makan kepadanya. Tapi beberapa kemudian sungai itu kering. Dan kalau dia tidak mengikuti perintah Tuhan untuk meninggalkan daerah itu, dia pasti akan ditemukan oleh Ahab. Dan Tuhan tahu cara untuk menyelamatkan orang ini. Tapi rute yang harus dia tempuh bukan rute biasa, panjang. Saudara, kalau lihat di peta Alkitab dari daerah Yordania sekarang ke daerah Libanon Selatan, itu mungkin puluhan kilometer jalan kaki. Apakah Elia komplain Tuhan? Jalannya jauh. Kenapa tidak Tuhan pilih tempat yang aman tapi dekat? Karena Tuhan tahu bahwa ada kebutuhan orang lain yang harus dipenuhi, yaitu janda di Sarfat itu. Nah, karena apa? Di sini dikatakan bahwa Tuhan ingin menyelamatkan janda Sarfat itu. Pertama dari apa? Ancaman kematian oleh kelaparan. Ancaman kematian oleh karena ketiadaan stok bahan pangan bagi dia. Tuhan mengutus dia ke sana. Bukan semata-mata untuk kepentingan Elia, tapi untuk kepentingan perempuan ini. Kalau Elia tidak datang, mereka makan hari itu, besok pasti mati. Lalu yang kedua, kalau Elia tidak datang, besok ketika anaknya kolaps tiba-tiba mati, siapa yang mau menolong dia? Dan maksud Tuhan kadang-kadang tidak kita pahami saat itu disampaikan kepada kita. Nah, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas di sini bahwa Tuhan membangkitkan anak janda Sarfat yang sakit keras. Ini juga tujuannya yang tertinggi adalah pengakuan bahwa firman Allah yang diucapkan oleh Nabi itu benar adanya. Karena perempuan ini bukan orang Israel tadi ya. Tetapi dia menemukan firman Tuhan dan dia melakukannya. Dia taat, dia percaya sepenuhnya. Sungguh itu benar dan terjadi dalam kehidupannya. Kisah yang kedua, orang biasa menjadi luar biasa. 2 Raja-Raja pasal 5. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu.
Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Kisah ini berbicara soal Naaman yang sakit kusta. Tapi saya tidak ingin membahas Naaman karena saya sendiri sudah mendengar Pak Andi pernah mengkhotbahkan entah di sini atau di Jalan Sumatera. Betul kan Pak Andre? Jadi kalau saudara mendengar firman Tuhan itu ya kita taruhlah di ingatan kita. Jadi saya tidak akan membahas soal Naaman. Tapi orang biasa yang menjadi luar biasa ini adalah seorang tawanan, seorang gadis kecil yang ditawan oleh gerombolan orang Aram yang menyerang Israel pada waktu itu. Dan mereka membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel dan menjadi pelayan pada Naaman, istri Naaman. Artinya Alkitab mau memberitahu bahwa orang ini bukan siapa-siapa. Gadis ini pembantu. Gadis ini adalah asisten rumah tangganya istri Naaman. Nah tetapi ketika dia melihat tuannya mengalami sakit kusta walaupun jabatannya tinggi. Pada masa itu kalau orang yang mengalami sakit kusta pasti dipecat, kehilangan jabatannya dan segala yang diimpikannya pasti tidak akan terjadi. Tapi ketika melihat tuannya ini, hati gadis kecil yang bukan siapa-siapa ini muncul menjadi orang yang luar biasa. Yang dia sampaikan di ayat yang ketiga. Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Perempuan ini walaupun tawanan, imannya tidak tertawan. Walaupun kedudukannya rendah, imannya tinggi. Karena dia tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan kepada majikannya. Barangkali dia harus melewati protokol-protokol yang diatur pada waktu itu, prosedurnya bagaimana. Tapi yang penting dia menyampaikan bahwa Tuhan masih ada harapan seandainya pergi kepada nabi di Samaria. Karena dia yakin betul bahwa Elisa adalah nabi Tuhan sama seperti yang diakui oleh janda Sarfat tadi. Wah sesungguhnya engkau abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau katakan itu pasti benar. Dan gadis ini entah sudah berapa tahun dia menjadi pelayannya istri Naaman. Tetapi dia yakin betul bahwa firman Tuhan, kuasa Tuhan yang turun ke atas Elisa mampu untuk menyembuhkan. Berbeda dengan Raja Israel. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya. Ketika dia mendengar atau ketika dia membaca surat yang dikirim oleh Raja Aram. Bahwa petingginya itu akan datang ke kerajaan Israel dan minta tolong supaya menyembuhkan dia, mengoyakkan pakaiannya. Dia merasa bahwa dia orang ini cari masalah untuk mendatangkan bahaya padanya. Berbeda dengan gadis kecil ini. Seorang pembantu yang tidak punya nilai pada masa itu. Karena dia tawanan. Tetapi imannya tidak tertawan. Imannya mampu menembus semua hierarki. Antara kedudukannya rendah dengan kedudukan yang tinggi, dia tahu bahwa ada Tuhan. Ada nabi di Israel yang bisa mengubah orang yang menghadapi sakit kusta menjadi orang yang tahir. Dan atas nasihatnya ini Naaman minta izin kepada raja. Dan raja mengizinkan dia untuk pergi. Dan melakukan apa yang dikatakan. Dan luar biasa bahwa ketika dia menemui Nabi Elisa, kita lihat ayat yang ke-9. 2 Raja-Raja 5 ayat 8 dan 9. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu?
biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Nah, kita lihat di sini bahwa firman Tuhan dinyatakan melalui abdi Allah. Dia tidak keluar, tetapi dia menyampaikan pesan, karena pesan firman Tuhan ini tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Dan itu membuat Naaman gusar. Setidak-tidaknya dia keluar menjumpai saya memberitahu, ini malah ngomong dari dalam rumahnya. Berarti orang ini masih mempertahankan gengsinya sebagai petinggi. Sementara dia menghadapi abdi Allah, ini abdi Allah kenapa melakukan itu? Karena di hadapan Tuhan dia merasa kedudukannya yang jauh lebih tinggi dari Naaman. Nah, oleh karena apa? Dia abdi Allah. Naaman abdi negara. Tidak sama. Nah, kenapa gadis kecil ini luar biasa dan mengapa Elisa juga luar biasa? Karena mereka ini menempatkan diri mereka pada posisi yang benar. Gadis ini walaupun adalah seorang pembantu, dia yakin dia orang Israel, umat pilihan Allah. Dan dia percaya pada firman Allah yang diucapkan. Elisa pun demikian. Dia menghadapi petinggi dari Aram. Dia tidak merasa minder karena dia tahu bahwa kedudukannya di hadapan Tuhan lebih tinggi dari pejabat ini. Tetapi dia menyampaikan firman Tuhan yang menurut Naaman tidak masuk akal. Ya, kisah tentang Naaman, saudara, kalau mau dengar ya cari rekaman khotbahnya Pak Andre lah ya. Saya tidak akan menyampaikan itu ya, saudara. Nah, lalu apa yang terjadi? Ada tujuan. Tujuan dari peristiwa dari seorang gadis yang biasa-biasa saja menjadi gadis yang luar biasa di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, kan hasilnya di pasal 5 ayat 17 sampai 19. Dua Raja-Raja 5 17 sampai 19. 2 Raja-Raja 5 ayat 17 sampai 19. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Ya, kita melihat bahwa anak gadis yang seorang pelayan ini yang menyampaikan kepada nyonyanya, kepada tuannya bahwa ada nabi di Samaria. Lalu ketika majikannya itu menemui Nabi Elisa, terjadilah mujizat. Dan mujizat yang lebih besar adalah ayat yang ke-17 ini. Dikatakan oleh Naaman bahwa sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Naaman datang sebagai orang kusta, pulang sebagai orang yang ditahirkan. Dia datang sebagai orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Sekarang punya keputusan bahwa dia tidak akan menyembah Allah lain, tetapi akan menyembah hanya kepada Tuhan saja. Hanya dia minta izin bahwa oleh karena pekerjaannya itu izinkanlah dia mendampingi tuannya ketika masuk ke dalam kuil Rimon. Tetapi dia tidak ikut menyembah di sana. Memberi indikasi bahwa pekerjaannya aman. Sakit kustanya sudah disembuhkan dan pekerjaannya pasti tidak akan diambil daripadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua kisah ini, pelajaran rohani yang apa yang kita tangkap? Dari peristiwa pertama, janda di Sarefat,
Yang pertama, jangan melakukan sesuatu dari sudut pandang manusia. Atau belas kasihan yang sifatnya humanistis. Kalau Elia melihat bahwa Tuhan suruh dia kepada janda di Sarfat, janda miskin yang hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Lalu dia kasihan, aduh kasihan karunyanya, gak usah direpotin karena perempuan ini juga sangat kekurangan. Tidak akan terjadi mujizat kepada perempuan ini dan juga apa yang disaksikan oleh Ahab. Kadang-kadang kita berpikir secara manusia kasihan. Dan saya katakan kadang-kadang kita mengasihi orang justru tidak membuat imannya bertumbuh. Tidak membuat dia bertemu dengan mujizat Tuhan. Karena tadi aduh karunia kasihan. Janganlah disuruh kasih persembahan. Karena buat makan aja pas-pasan. Kenapa harus diserukan begini dan begitu? Pandangan manusia. Tuhan menyuruh dia bukan ke seorang janda kaya. Nah, terus supaya kita zaman ini belajar. Saya lihat di kelompok kami, alumni mahasiswa, kadang-kadang bicara soal kemiskinan segala macam lebih hebat dari membicarakan firman Tuhan. Keliru saudara, orang miskin itu bukan hanya pada zaman sekarang. Sudah sejak dulu, tapi Tuhan bilang kita lihat dari perspektifnya Tuhan. Tuhan menyuruh perempuan ini, janda itu untuk memberi kepada abdi Allah ini supaya apa? Dia mendapat pelipat gandaan berkat. Kadang-kadang kita kasihan. Aduh, janganlah dia miskin. Justru kita akan membuat dia semakin miskin. Tetapi kalau kita membuat dia berjalan dalam tantangan iman, dia akan melihat perubahan yang Tuhan buat. Mujizat yang terjadi padanya. Minyaknya tidak habis. Tepungnya juga tidak habis. Anaknya mati sembuh. Nah karena apa? Kehadiran hamba Tuhan. Bukan adu kasihan. Jangan disusahin, udah susah. Nah itu pemikiran manusia seperti itu. Kadang-kadang mungkin juga kita salah persepsi kita. Tuhan, kalau boleh pertemukan saya dengan orang kaya, kenapa harus orang miskin? Seperti janda di Sarfat ini. Tuhan mau mempertemukan kita dengan orang-orang luar biasa. Ketika 2 tahun lalu saya berada di Sydney, ada seorang Indonesia. Ketemu di persekutuan. Lalu besoknya dia telepon, Pak, saya boleh datang ke tempat bapak-bapak. Saya balas, boleh. Orang ini tidak punya pekerjaan tetap. Dia pekerjaannya jam-jaman. Saya kira Ibu Kanti tahu di situ. Kalau temannya punya kerjaan, nanti dikasih tahu. Kamu mau enggak? Kalau enggak ada, dia tidak kerja. Nah tapi ketika dia tahu bahwa kami ada di sana, dia datang menemui kami. Tapi jalan kaki. Di tempat kami menginap ada 2 kampus yang jaraknya jauh. Dan dia lihat di Google Map, dia ke kampus yang pertama, jalan kaki. Di situ tidak ada kami, jalan kaki lagi. Ke tempat di mana kami menginap. Muncul basah kuyup keringat. Lalu apa yang dia bawa? Alat cukuran, sampo, kaos buat saya. Saya bilang ini luar biasa ini. Tuhan mengutus orang yang bukan siapa-siapa. Tetapi dia menjadi berkat karena di sana tempat kami menginap ini tidak seperti kita di pinggir jalan ada warung-warung yang bisa beli kebutuhan kita. Jalan ada 2 kilo lebih. Kalau mau beli kebutuhan. Dan orang ini disuruh Tuhan. Lalu saya tanya, Pak, kerjanya apa? Saya kerjanya nggak jelas pada minggu. Kalau teman telepon jam sekian, hari sekian mau nggak? Saya datang kerja. Kalau nggak ada yang nggak kerja Pak. Kenapa dia memiliki hati? Karena orang ini sudah berjumpa dengan Tuhan, imannya bertumbuh. Kalau saya kasihan, aduh kasihan ya.
Bapak kenapa harus begini begitu? Dia mengatakan nggak apa-apa ini saya, karena saya tahu bapak-bapak hamba Tuhan ini saya bawa. Sama seperti janda ini. Kita kadang-kadang Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang biasa kita apa? Underestimate, meremehkan. Mengatakan dia miskin. Dia bukan siapa-siapa yang kita lihat orang kaya. Maukah kita mempertontonkan mujizat Tuhan melalui hal-hal yang tidak mungkin? Tuhan mengajar kita juga untuk tidak melakukan diskriminasi lihat tingkat sosial. Ini Elia belajar ini. Dan apa yang terjadi? Pelayan Elia diteguhkan. Orang biasa ini berdoa, Tuhan menjawab. Dipertemukan dengan janda miskin, dia menyaksikan mujizat Tuhan. Menyaksikan wanita ini mengakui bahwa engkau adalah abdi Allah. Daripada kita ketemu orang kaya, hamba Tuhan dimaki-maki, tidak dihargai, yang mendinglah janda miskin ini. Ya kan? Orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Nah, kemudian ada maksud Tuhan di balik segala sesuatu yang tidak mungkin. Ya kan Tuhan bilang kasih persembahan. Ya mungkin kita komplainnya kayak perempuan Sarfa tadi, janda Sarfa. Tuhan, mual mahi tidak cukup. Hari ini kami makan, besok mati. Tapi Tuhan memberi jaminan bahwa apa yang kita miliki itu tidak akan berkurang sampai waktunya normal kembali. Saat ini juga demikian. Saya hari pertama keluar dari kurungan. Karena kami juga mengikuti PKW. Beberapa kawan kami meninggal juga. Nah tetapi apakah itu membuat kita ciut bahwa kuasa Tuhan tidak bekerja? Tuhan berdaulat dengan caranya sendiri yang kadang-kadang kita tidak pahami. Wanita ini juga tidak mengerti kenapa hamba Tuhan ini memaksa dia untuk membuatkan terlebih dahulu roti bundar. Firman Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan, dan ini terjadi pada perempuan ini. Terjadi pelipat gandaan yang luar biasa, bukan oleh karena usahanya, tapi oleh karena dia taat melakukan firman Tuhan. Oleh karena disuruh hamba Tuhan dia lakukan. Pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Elia kepadanya. Kemudian pelajaran berikutnya, ketaatan membawa berkat yang tadi. Nah, saudara kalau komplain melulu, ada yang pernah mengatakan, malas ke gereja, hoream. Tiap kali datang yang dihopahin persembahan. Belajar dari janda ini. Memberikan dari kekurangannya, bukan kelebihannya. Dan Tuhan memberikan berlebih-lebih. Oleh karena berani bertindak dalam iman. Ada yang pernah ngomorkahin nyindir hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan itu biasanya cuma khotbahin ini, nggak tahu jemaat susahnya kayak apa. Apakah Tuhan tidak tahu apa yang terjadi dengan janda Sarfat? Tuhan tahu. Dan Tuhan justru mau memberkati dia dengan cara yang tidak umum, extraordinary. Lalu pada peristiwa yang kedua, apa yang kita pelajari? Memperkenalkan kuasa Tuhan. Gadis kecil itu berkatakan, seandainya Tuanku mau pergi ke Samaria, di sana ada abdi Allah dan pasti sembuh. Dia tidak minta naik gaji loh, ini pembantu kecil ini. Tapi dia memperkenalkan kuasa Tuhannya yang ada melalui nabi di Samaria. Dan ini orang biasa yang menjadi luar biasa. Pemerintah lintas hierarki. Kedudukannya rendah tapi imannya tinggi. Dan bisa meyakinkan nyonya dan tuannya ini loh. Dan tuannya memutuskan untuk pergi.
Dan Nabi Yesaya mengatakan bahwa tiap pagi Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid. Yang kita bicarakan adalah apa yang Tuhan lakukan. Tetapi waktu-waktu ini yang kita bicarakanlah adalah apa yang terjadi di sekitar kita. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang berkuasa untuk melakukan apapun bagi kita. Ya, kita belajar melalui gadis kecil ini. Bahwa kedudukan kita tidak menjadi halangan untuk menceritakan kuasa Allah yang luar biasa itu dengan setiap kesempatan yang datang kepada kita. Yang kedua dari gadis pelayan ini. Statusnya sebagai pelayan tidak menghalanginya untuk memberitakan bahwa ada Allah di Israel. Kebesaran Tuhan disampaikannya. Yang ketiga adalah kehidupannya berdampak. Saya kira setelah tuannya sembuh, ini pola berpikir tuannya berubah terhadap ini. Tadinya mungkin hanya dilihat kamu gadis kecil tawanan yang tidak ada gunanya. Begitu dia sembuh sudah percaya pada Tuhan, kalau aku pulang aku tidak akan menyembah yang lain kecuali Tuhan. Dia juga pasti mendapat perlakuan yang lebih baik. Oleh karena apa? Dia berani menyatakan siapa dirinya dan siapa Allahnya yang dia percaya. Saudara, kadang-kadang engkau merasa minder di tengah-tengah orang karena engkau orang Kristen. Merendahkan dirimu, saya tidak berarti, saya bukan siapa-siapa. Lalu siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah? Apakah tidak ada kebanggaan kita kepada Tuhan kita? Belajar dari gadis ini. Sangat tidak berharga pada masa itu, apalagi tawanan. Tetapi imannya sanggup mengubahkan. Selain sembuh, majikannya juga kemudian tetap pada pekerjaannya. Dan itu pasti menjadi cerita buah bibir di antara orang-orang Aram pada masa itu. Lalu hal yang paling tinggi adalah apa? Apa yang dilakukan memenangkan seorang pejabat. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah saudara merasa saudara orang luar biasa? Halo? Saudara orang luar biasa atau biasa saja? Halo? Saya percaya bahwa kalau kita menelusuri semua ini lebih dalam, makanya saya membatasi diri untuk tidak mendalami bagian yang sudah kita dengar. Ya, kalau saudara tidak lupa ya, atau kalau lupa tinggal cari-cari di, mungkin dulu masih kaset atau CD ya, saya nggak tahu. Tapi setahu saya Pak Andre sudah menyampaikan itu dalam khotbah tentang Naaman. Bagaimana komplainnya tentang Sungai Yordan dan sebagainya itu nanti saudara membaca. Tapi kita ini adalah orang hebat. Jadi kesimpulan bahwa kalau kita taat pada firman Tuhan, melangkah dalam iman, mujizat terjadi. Yang kedua, kalau kita percaya pada kuasa Tuhan, kita menceritakannya kepada orang lain, perkara besar juga terjadi. Dan itu pasti Tuhan lakukan juga bagi kita kalau kita mau belajar dari dua kisah ini. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita naikkan sebuah pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Ya, kita yakin bahwa mujizat juga terjadi di tempat ini. Sama seperti yang terjadi di Sarfat maupun yang terjadi di Samaria. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Dia juga Tuhan yang melakukan mujizat bagi saudara dan saya.
surga, kami bangga memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengetahui persoalan kami, Allah yang dapat mengatasi masalah lebih daripada apa yang kami pahami dan kami pikirkan. Dan kami tahu kami berharga di mata-Mu dan kami adalah orang-orang yang luar biasa. Karena melalui kami, Tuhan ingin menyatakan keajaiban, mujizat, dan keganapan firman-Mu di dalam hidup kami. Terutama di masa-masa sulit ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak berubah. Dahulu, kini, dan selama-lamanya. Dan Engkau meteraikan firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini dalam hati kami. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Domingus Naat yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan saya mau sampaikan beberapa pengumuman. Sudah 1 bulan ini, tiap hari Rabu saya berkhotbah melalui RRI Bandung atas permintaan dari RRI Bandung dalam mimbar agama Kristen. Dan nanti pada tanggal 25 Agustus hari Rabu yang akan datang, saya akan menyampaikan firman Tuhan melalui RRI Bandung. Saudara bisa mendengarkan melalui 97,6 itu program 1 atau melalui RRI Play Go. Jam 8 malam, tepat jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam. Biasanya RRI selalu tepat waktu. Dan setelah itu ada acara lain di RRI. Jadi saudara bisa dengarkan firman Tuhan ini. Dan kita akan sama-sama ya melihat juga apakah di bulan September kembali kita diminta untuk mengisi di mimbar agama Kristen. Belum ada permintaan dari RRI. Lalu hadirilah persekutuan The Lantern melalui Zoom pada acara Ruang Kudus. Temanya masih Roh Kudus, masih sambungan tentang Roh Kudus. Saya akan membawakan acara Ruang Kudus ini merupakan pemahaman Alkitab yang sifatnya khusus untuk kaum muda. Tapi bagi saudara yang tidak termasuk The Lantern, kalau mau ikut bergabung silahkan bergabung. Minggu tanggal 29 Agustus jam 7 malam. Jadi minggu depan. Meeting ID, password dapat diminta dari saudara Aldi. Hari ini nanti malam tidak ada The Lantern karena The Lantern kemarin sudah bergabung dengan kaum wanita, kaum pria. Jadi hari ini The Lantern tidak ada. Lalu ya. Bagi mereka yang ingin menyampaikan persembahan khusus dapat dilihat pada warta jemaat bagian-bagian apa saja yang kalau saudara ingin menyampaikan persembahan khusus itu bisa lewat transfer bank pada akhir dari video ini ataupun ibadah ini ditampilkan di layar bagi mereka yang ikut live streaming. Ataupun juga bisa dimasukkan ke kotak persembahan khusus dengan di dalam amplopnya ditulis untuk apa gitu ya. Supaya kita bisa menyiapkan untuk segala sesuatu. Di sini ada perubahan dalam daftar ini. Kita tidak lagi mau membutuhkan mic clip on karena ada anak Tuhan yang sudah menyampaikan persembahan khusus untuk membeli mic clip on. Dan ini saat ini mic clip on sedang dipilih, mungkin besok akan sudah bisa kita miliki. Jadi mungkin minggu depan
saya sudah tangan kiri dan tangan kanan bebas berkhotbah dengan mic clip on. Tuhan memberkati mereka yang sudah menyampaikan persembahan khusus. Saya percaya semua ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita saat ini membutuhkan setelah ada pengarahan dari pihak sound system, kita membutuhkan di sini diganti mic clip on itu di daftar itu diganti dengan mixer digital 16 channel untuk live streaming dan yang lain. Saudara yang ingin menyampaikan persembahan khusus bisa memberikannya. Jangan lupa ada Zoom hari Jumat. Memahami ayat-ayat Alkitab tetap jam 7 sampai dengan jam 9. Bagi mereka yang ya saya harapkan semua pada ikut ya karena ini penting ya. Acara ini santai tapi serius di dalam menyampaikan segala hal. Jumat yang lalu, 2 Jumat ini kita membahas tentang keberuntungan. Saudara termasuk orang beruntung tidak? Saudara dilahirkan sebagai orang beruntung atau sebagai orang yang sial gitu ya. Ya itu dibahas, kita bahas habis-habisan kemarin ini soal takdir. Adakah seseorang ditakdirkan untuk lahir tidak beruntung karena lahir di keluarga yang miskin mungkin, lahir dalam kondisi yang cacat dan sebagainya. Apakah termasuk orang-orang yang lahirnya sial? Belum lagi dengan hal-hal yang lain. Jangan lupa anak-anak kita didorong, diingatkan untuk ikut ibadah anak, kebaktian anak, kata, online melalui YouTube channel pada hari ini. Dan juga nanti hari Rabu ada acara santai bersama kata, santai bersama kebaktian anak Tabernakel. Yaitu melalui Zoom Rabu jam 7 malam sampai dengan jam setengah 9 malam. Bisa minta meeting ID dan passwordnya pada Ibu Heni. Saya rasa itu saja dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, biarlah kita memberi persembahan dengan hati kita. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah yang ingin memberikan persembahan, boleh transfer ke rekening yang ada di layar ini atau di belakang setelah ibadah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput.
Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk hari yang istimewa ini, di mana Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan, dan kami orang-orang biasa siap untuk menjadi orang luar biasa di tangan-Mu ya Allah. Pakailah kami ya Bapa untuk menyampaikan kabar baik, berita Injil, untuk menyampaikan jalan keluar yang Allah berikan melalui Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami, siapapun juga yang sampai pada hari ini belum berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang luar biasa, karena kami mengingatkan kepada semua jemaat Tuhan di masa pandemi ini untuk tidak putus asa, untuk tetap berjuang, untuk tetap beriman, untuk senantiasa waspada terhadap tipu daya setan iblis dan kuasa kegelapan, dan untuk mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali yang tidak lama lagi. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk semuanya ini. Kasih kemurahan-Mu sudah memilih kami, menjadikan kami menjadi orang-orang luar biasa karena Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapak Pendeta Dr. Domingus Naat yang sudah membagikan firman Tuhan kepada kami semua. Berikan kepada Pak Domingus kesehatan yang sempurna. Tuhan berkati akan seluruh pekerjaan, tugas, tanggung jawab pelayanannya, baik di Tiranus maupun di GBKDI Tabernakel Kasih dan tempat-tempat lain. Berkati keluarga Pak Domingus. Tuhan berkati juga akan apapun yang dibutuhkan oleh Pak Domingus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyediakannya. Kami juga serahkan akan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah melalui semua hal yang harus kami hadapi saat-saat ini, iman kami boleh semakin diteguhkan, dan kami boleh semakin bersungguh-sungguh serius di dalam menjalankan firman Tuhan. Bapa dalam surga, jemaat-Mu menyampaikan persembahan. Biarlah persembahan baik yang disampaikan maupun dikirimkan melalui transfer bank, juga persembahan-persembahan khusus yang sudah diberikan untuk peralatan-peralatan yang digunakan di gereja ini, kebutuhan-kebutuhan lain di gereja ini. Semua persembahan khusus dan semua persembahan-persembahan kolekte yang diberikan maupun ditransfer, semuanya ini biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menerimanya, dan Engkau berkenan atas semuanya, menyucikan, menguduskannya, dan Engkau juga yang memberkati semua orang yang sudah memberikan persembahan dengan lipat kali ganda berkat Tuhan masuk dalam kehidupannya. Tuhan pimpin kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyambut semua persembahan. Bapa dalam surga, kami juga sehati berdoa untuk Kota Bandung. Biarlah Kota Bandung cepat bisa berada di dalam kondisi yang lebih baik, sehingga Kota Bandung bisa kembali ke zona hijau keseluruhannya ya Bapa. Di sekeliling gereja ini Tuhan berkati semua bagian yang ada. Tuhan berkati di daerah ini Tuhan. Dan biarlah gereja-Mu Tuhan tetap menjadi garam dunia dan terang dunia dimanapun gereja-Mu ini berada. Berkati Indonesia ya Bapa dalam surga. Tolong Indonesia di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Melalui berbagai macam cara, Tuhan tolong lindungi dan jaga Indonesia terhadap semua intrik-intrik jahat, niat-niat jahat manusia yang ingin memanfaatkan situasi yang ada untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Jokowi, ataupun untuk melakukan makar ataupun melakukan hal-hal yang lain yang tidak baik dan sangat merugikan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjaga, melindungi, memberkati bangsa Indonesia, dan tolong agar pintu penginjilan tetap terbuka, bahkan semakin terbuka bagi pengabaran Injil di Indonesia ini. Sehingga banyak orang dari bangsa kami boleh menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja. Terima kasih Bapa. Hantar kami pulang, masuk dalam kehidupan kami masing-masing pagi hari ini Tuhan, dengan berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah,
di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus sendiri datang untuk menjemput kita, membawa kita masuk ke dalam surganya yang mulia. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini terjadi. Terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa di dalam surga. Amin. Silakan duduk, kita bersatu dulu sejenak. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.